Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Kembali kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tentu akan kita perdalam dari berbagai perspektif, dari berbagai sisi. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu ayat yang sangat terkenal dari surat Paulus kepada Roma, pasal 1 ayat 26 sampai 27, tapi hari ini saya ingin membawa kita kepada konteks yang historis, di mana dalam tulisan ini saya mengatakan ada indikasi bahwa Rasul Paulus itu mengutip atau bisa juga memperbandingkan dengan kutipan dari filsuf Stoa, yaitu Seneca yang sangat terkenal pada zaman itu. Nah, judul kita diambil dari ayat yang berhubungan dengan yang ditulis Rasul Paulus, Roma pasal 1, khususnya ayat 26. Hawa nafsu tidak wajar suami dan istri. Nah, teman-teman sambil bisa melihat slide dalam pembelajaran ini, bisa juga membuka Alkitabnya, terkhusus surat Roma, Roma pasal 1, 26 sampai 27, dan ini akan memiliki kemiripan dengan surat Seneca atau Epistol 95. Nanti kita akan lihat bagaimana konteks historisnya, bagaimana kejadian pada zaman itu, dan apakah benar Rasul Paulus memang mengutip pemikiran atau tulisan Seneca, filsuf yang sangat terkenal pada zaman itu, sebelum dia menulis kitab Roma, surat Roma. Ya, hawa nafsu tidak wajar suami istri. Nah, ini menarik, nanti kita akan menggali juga, karena ini akan berkaitan dengan homoseksual, bahwa teks ini sangat sering ditafsirkan sebagai teks yang melarang kegiatan LGBT, khususnya homoseksual. Baik, kita rekan-rekan bisa mengikuti pembelajaran ini dan bisa melihatnya sebagai konteks perbandingan, ya. Baik, kita mulai. Ya, Roma pasal 1, 26 sampai 27, saya bacakan ayatnya. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam hal birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, ini ayat yang sangat terkenal, menjadi rujukan bahwa homoseksual atau LGBT adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Ya, kesesatan, kata Rasul Paulus. Nah, dari judul tema tadi, teman-teman bisa melihat dari ayat ini, dimulai dari menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Nah, judul kita hawa nafsu yang tak wajar, ya, laki-laki dan perempuan, lalu menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Jadi concern kita di Roma pasal 1 ayat 26, sebelum nanti kita menggali apa maksud dari teks ini. Benarkah teks ini 100% membahas mengenai hukum Allah kepada dosa homoseksual? Benarkah teks ini memang berbicara melarang kegiatan LGBT atau homoseksual? Tentu kita tidak menyalahi tafsiran itu, teman-teman. Bagi yang umum sudah memegang tafsiran itu, ya monggo, no problem, ya. Tapi dalam berbagai perspektif, khususnya dalam dunia biblika, kita bisa melihatnya dari berbagai hal. Misalnya, seperti kata seorang sarjana Nolan dalam tulisannya Romans 1, 26 sampai 27, and the homosexual debate, dia berbicara, teks ini tidak berbicara tentang homoseksual, tetapi tindakan homoseksual dari orang heteroseksual. Nah, ini pendapat Nolan ini didukung oleh apa yang sudah terjadi sekarang di dunia medis, bahwa yaitu orientasi seksual bisa menjadi orientasi seksual, ya. Sampai sekarang saya juga tidak percaya bahwa itu sudah ditakdirkan Allah sejak lahir. Nah, saya tidak percaya juga dengan hal itu. Tapi dunia medis pun tidak pernah mendapatkan satu kesimpulan yang pasti tentang homoseksual.
Ya, entah itu dibilang penyakit kan, tadi bilang itu orientasi seksual kan. Tapi bagi Nolan, sebenarnya yang melakukan kegiatan ini adalah orang normal heteroseksual. Ya, mungkin karena gairahnya atau karena orientasinya dia melakukan tindakan homoseksual. Nah, menurut tadi dari luar negeri, sekarang yang kedua pendapat saya ambil dari sarjana kita, Profesor Singgi, yang sangat terkenal dari UKDW, dalam tafsiran mengenai LGBT ya. Ketika Paulus mengutuk tindakan homoseksual dalam Roma 1, yang dia maksud adalah tindakan seksual yang terjadi di kuil-kuil kafir. Bahkan mungkin mengacu pada penyembahan berhala. Jadi dalam konteks Yunani kuno, ada sebuah kuil yang biasa di mana di situ ada dewa yang disembah oleh orang Yunani, dan biasanya banyak pelacur-pelacur bakti di dalamnya. Ya. Dan imam-imam itu bersetubuh dengan pelacur-pelacur yang melayani di kuil dewi itu. Misalnya seperti kuil dewi Artemis yang sangat terkenal, itu banyak sekali. Jadi tindakan homoseksual itu dilakukan dalam konteks penyembahan berhala. Bukan sebagai kegiatan yang rutin dilakukan karena dia homo. Bukan seperti itu, kata Prof. Singgi. Jadi Paulus yang sangat lekat dengan dunia Yunani kuno dan dia selalu melihat itu dalam penginjilan dan pelayanannya, tentu dia mengutuk hal itu. Nah, jadi banyak pendapat para ahli, baik dalam dan luar negeri, tidak setuju bahwa teks ini melulu soal kegiatan mengutuk homoseksual, sehingga kita terapkan pada zaman sekarang yang sudah semakin berkembang. Nanti kita lihat di slide berikutnya, pendapat yang memang setuju bahwa ini tindakan homoseksual. Nah, sekali lagi saya peringatkan, seperti saya katakan di depan, tidak ada masalah bagi teman-teman yang memegang tafsiran bahwa ini mengutuk homoseksual. Ya, terserah. Tetapi dalam dunia Alkitab yang memiliki multi makna, kita harus mau membuka pemikiran kita untuk melihat tafsiran-tafsiran yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi teks ini tentu tidak berbicara selalu mengutuk soal kegiatan homoseksual. Tentu tidak menjadi teks yang menghakimi teman-teman yang mungkin sekarang bergelut atau berjuang dalam homoseksual, dosa homoseksual. Ya. Ada pendapat menarik dari sarjana perjanjian baru yang sangat terkenal, Ben Witherington III. Dia bilang sebenarnya apa yang dikatakan Paulus di dalam teks Roma 1:26-27 itu adalah resonansi dari surat Seneca yang memang sudah duluan terjadi di dalam dunia Romawi Yunani kuno. Ya. Ini sudah menjadi bahasan orang Stoa, kata Ben Witherington. Dia berkata begini, seorang Stoa tidak kalah terkenalnya, yaitu Seneca, yang merupakan penasihat dan mentor Kaisar Nero pada saat Paulus menulis surat Roma. Dan pengaruh Seneca tentunya tidak sedikit di Roma ya, dia sangat terkenal dan menjadi penasihat dari Nero. Jadi mungkin memang merupakan bagian dari strategi retoris Paulus untuk melontarkan kritik terhadap budaya penyembah berhala yang mempunyai hubungan dengan filsafat populer yang masih ada di Roma pada masa itu. Nah, sarjana perjanjian baru Ben Witherington juga setuju, selain ini mengutip atau ada indikasi mengambil dari surat Seneca, nah konteks Paulus ini, karena dia memang sudah melihat itu seperti budaya pada zaman Romawi kuno, tapi erat kaitannya dengan penyembahan berhala. Ya, jadi bukan soal praktik homoseksual yang dikutuk lalu kita ambil ke zaman kita sekarang. Jika sekarang ada teman saudara atau yang kita lihat berlaku seperti homoseksual, maka teks Roma 1:26-27 cocok untuk mengutuk dia. Nah, tidak seperti itu ya. Ben Witherington tidak setuju dengan cara menafsir Roma 1:26-27 seperti itu. Nah, ini menarik. Jadi Ben Witherington meyakini ini hanya seperti dengungan atau resonansi yang sepertinya sudah pernah diungkapkan oleh filsuf Stoa yang sangat terkenal, yaitu Seneca. Nah, jadi kita bisa melihat perbandingannya di dalam surat Seneca dan Rasul Paulus nanti berikutnya ya. Jadi teman-teman, saya harap kita bisa mau membuka pikiran kita. Nah, inilah fungsi dari YouTube kita Alkitab ya, bisa menggali setiap teks dari berbagai perspektif, tidak hanya kepada satu dogma ya. Kita masuk ke Seneca sekarang. Kita lihat profilnya secara singkat, teman-teman bisa juga melihat profilnya di Google ya, di mana saja, dia ini sangat terkenal.
Lucius Annaeus Seneca itu sekitar 4 sebelum Masehi sampai 65 Masehi. Ya. Ia merupakan seorang filsuf Stoik, negarawan dan penulis drama Romawi. Dia adalah tutor dan kemudian menjadi penasihat Kaisar Nero yang kita tahu dalam sejarah itu sangat kejam sekali. Ya. Seneca dilatih dalam bidang retorik dan diperkenalkan kepada filsafat Stoik Helenistik oleh Attalus dan Sotion. Dari tahun 54 sampai 62, Seneca menjadi penasihat Nero bersama dengan seorang prefect, ya, Praetorian Sextus Afranius Burrus. Dikatakan pengaruh Seneca sangat kuat. Nah, jadi tulisan-tulisannya, pemikirannya sangat kuat pada zaman Romawi kuno, yang dimana pada zaman itu tadi kata Ben Witherington III, Paulus atau rekan sejawat Paulus sedang menyusun surat Roma. Tacitus dan Cassius Dio berpendapat bahwa pemerintahan awal Nero pada waktu itu yang mendengarkan nasihat Seneca dan Burrus sangat kompeten. Jadi Seneca ini bukan orang sembarangan dalam dunia Stoa, filsuf, dan juga negarawan seperti pemerintahan Romawi yang saat itu dipegang oleh kaisar yang sangat kejam bagi orang Kristen, yaitu Kaisar Nero. Nah, ini sedikit singkat siapa itu Lucius Annaeus Seneca. Ya, jadi kita berkenalan dulu dengan dia sebelum kita melihat pemikirannya yang kita perbandingkan dengan tulisan Rasul Paulus. Ya, inilah bunyi dari surat 95 ayat 21. Di Seneca itu banyak sekali menulis, tapi inilah bunyinya yang terkenal Epistle 95, ya, pasal 95 ayat 21. Dan mereka bahkan menyamai laki-laki dalam hal hawa nafsu. Jadi Seneca ini membukanya tentang bagaimana perilaku perempuan pada zaman itu yang ikut pesta pora, yang hidupnya serakah, begitu ya, yang ingin menyamai laki-laki. Lalu lanjutan kalimatnya seperti ini. Dan mereka bahkan menyamai laki-laki dalam hal hawa nafsu, meskipun mereka diciptakan untuk merasakan cinta secara pasif. Nah, bagi orang Romawi kuno dan juga bagi orang Yahudi, perempuan itu kan kelas kedua. Tidak mungkin bisa melebihi pria. Makanya karena Seneca mereka itu cinta pasif. Apa itu? Dibeli, ya, dipinang, tidak boleh menolak seperti itu ya. Pasif, mereka menerima saja. Tapi tidak. Mereka malah ingin menyamai bahkan melebihi laki-laki. Makanya Seneca dalam epistole mengutuk, semoga para dewa-dewi mengacaukan mereka, mengutuk mereka. Mereka merancang bentuk-bentuk ketidaksucian yang paling mustahil, dan ketika bersama laki-laki, mereka berperan sebagai laki-laki. Nah, ini dia. Maka sungguh mengherankan jika kita bisa melontarkan pernyataan dokter yang terhebat dan paling ahli, padahal begitu banyak wanita yang menderita asam urat dan botak. Jadi bagi Seneca, dalam tulisannya Epistle 95 ini, betul-betul perilaku wanita itu bukan hanya secara perilakunya, tapi juga fisiknya ingin menyamai laki-laki. Jadi Seneca ingin mengutuk mereka supaya mereka kena asam urat dan botak. Ya, karena bagi perempuan kan mahkotanya itu adalah rambut pada zaman dulu ya. Karena sifat buruknya perempuan tidak lagi berhak mendapatkan hak istimewa atas seks. Mereka telah menanggalkan kodrat kewanitaan mereka, oleh karena itu mereka dikutuk untuk menderita penyakit-penyakit tersebut dari pria. Apa penyakitnya? Ya ini asam urat, botak begitu ya, entah mungkin juga ada penyakit kelamin. Nah, dalam tulisan Epistle 95 ini kita akan melihat nanti bagaimana rumusannya seperti mirip kepada surat Roma pasal 1 ayat 26 dan 27. Jadi Seneca ingin menjelaskan pada zaman itu memang sudah ada hawa nafsu dan perilaku yang tak wajar dilakukan oleh para istri dan perempuan. Nah, teman-teman, nanti menarik pada kesimpulan kita akan melihat bagaimana Seneca dan Paulus sama-sama menyoroti perempuan terlebih dahulu. Hawa nafsu dan kelakuan yang tak wajar dari perempuan terlebih dahulu. Nah, itu menjadi hal yang menarik dan itu menjadi persamaan Seneca dan Rasul Paulus. Intinya Seneca ingin menyampaikan, sebelum ada tulisan Rasul Paulus, dia sudah mengatakan bahwa memang sudah ada perilaku dan persetubuhan hawa nafsu tak wajar yang dilakukan oleh para perempuan. Baik, nah sekarang kita mulai dulu hawa nafsu tidak wajar perempuan. Ya, Seneca mengeluh, kini perempuan menciptakan jenis ketidaksucian yang paling aneh, sehingga berhubungan seks di tengah-tengah laki-laki, dan mereka berperan sebagai laki-laki. Nah, itu inti dari Epistle 95:21. Atau lebih tepatnya, malah perempuan-perempuan ini yang memasuki laki-laki. Nah, bayangkan ya, memasuki di sini artinya seperti melakukan hubungan seksual.
perempuan-perempuan ini yang memasuki laki-laki. Dalam terjemahan Latinnya, adeu perversum commentae genus impudicitiae virus ineun. Jadi, sudah ada hal yang tak wajar dan aneh. Kenapa perempuan bertingkah laku seperti laki-laki dan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki? Nah, selanjutnya, menurut Seneca, perempuan sejatinya dimaksudkan untuk merasakan cinta secara pasif, seperti tulisannya tadi di epistel 95. Mereka dilahirkan untuk dimasuki. Kelamin pria maksudnya masuk ke kelamin wanita. Mereka itu pasif, mereka itu hanya menerima. Tidak bisa berlaku aneh-aneh, karena prialah pelakunya. Mereka itu dimasuki, bukan memasuki. Tapi kejadian pada zaman itu yang dilihat, tingkah laku perempuan dan istri-istri ini malah memasuki pria. Bagaimana caranya? Ternyata seperti zaman kita sekarang pun sudah ada di zaman Seneca dulu. Walaupun Seneca tidak merinci mekanisme bagaimana sebenarnya para perempuan itu melakukan penetrasi ke laki-laki atau memasuki laki-laki, menurut kaum Stoa dan para ilmuwan yang menafsir teks ini, menafsir teks Seneca, itu mengacu kepada penggunaan penis buatan. Nah, kalau teman-teman sekarang pergi ke luar negeri ya, saya pernah waktu ke Jepang, ada satu toko yang menjual sex toys begitu, ya itu sudah terkenal sekali. Ada penis buatan yang dijual. Ternyata ini sudah ada sejak zaman dulu. Itulah cara mereka membuat penis buatan untuk memasuki laki-laki. Dan ini adalah gaya yang tidak wajar. Ini adalah hawa nafsu dan persetubuhan yang tak wajar, seperti bunyi dalam Roma 1 ayat 26. Tak wajar sekali. Dan ini sudah menjadi lumrah saat Seneca mengatakan ini dan juga saat Paulus hidup di zaman itu. Ya, perempuan yang seharusnya pasif untuk dimasuki, sekarang mereka bertingkah aneh dengan memasuki laki-laki dengan penis buatan. Tentu saja, orang perempuan yang mengenakan alat penis palsu ini, buatan ini, dianggap tidak bermoral, tidak wajar, karena merebut hak istimewa laki-laki, dan bertentangan dengan alam atau ciptaan Tuhan. Nah, itu yang nanti dimaksud Paulus. Dia membawa kepada kutukan Tuhan. Maka itu dalam surat epistel 9521, Seneca tidak tahan lagi dan membayangkan tindakan menyimpang tersebut. Dan dikatakan tadi apa? Semoga para dewa-dewi mengutuk mereka. Itu tindakan yang tak wajar. Kenapa? Perempuan selain melakukan hal yang aneh, mereka seperti merebut kekuasaan pria yang seharusnya memasuki. Sekarang mereka malah dimasuki dengan alat penis buatan. Karena keburukan mereka, perempuan tidak lagi layak mendapat hak istimewa atas seks mereka. Mereka telah menanggalkan kodrat kewanitaan mereka, dan karena itu dikutuk untuk menderita penyakit laki-laki. Itulah inti Seneca epistel 95 ayat 21. Seneca tidak tahan supaya mereka dikutuk oleh dewa-dewi. Seperti nanti pernyataan terakhir Paulus di Roma pasal 1 ayat 27 yang sudah kita baca tadi. Jadi ada resonansi dan persamaan. Itulah yang menjadi bahan pembelajaran bahasan kita secara historis ini. Ternyata kegiatan homoseksual, kegiatan biseksual, kegiatan yang aneh-aneh itu sudah terjadi pada zaman dulu. Bahkan kita sudah melihat ada penis palsu, penis buatan yang sudah dilakukan untuk memuaskan gairah seksual pada zaman itu. Nah, inilah yang dimaksud Seneca dalam epistel 95:21, surat 95 ini. Menarik. Tadi dimulai dengan perempuan yang dibahas. Seneca juga membahas hawa nafsu tidak wajar laki-laki. Tetapi bersama dengan Paulus tadi seperti saya katakan, mereka membahas selalu dimulai dari perempuan. Itu tidak tahu mengapa, apakah mereka memang misoginis ya. Ya, pada zaman itu kan perempuan kelas 2 selalu disudutkan, selalu menjadi penyebab masalah. Ya, Paulus juga sering disebut orang yang seperti anti kepada perempuan untuk melebihi pria, seperti itu ya. Nah, sekarang tetap dibahas juga, jangan hanya perempuan yang disudutkan, bahwa ada hawa nafsu tidak wajar laki-laki juga, ya. Seneca juga melihat selain perempuan yang melakukan penetrasi terhadap laki-laki, ia mengarahkan serangannya pada laki-laki yang terlibat dalam perjantanan. Perjantanan ini melakukan hubungan seksual laki-laki dan laki-laki. Meskipun kaum Stoa tidak mau membahas detail yang memalukan, ia mengecam praktik pamer pasukan anak laki-laki. Nah, ini seperti pasukan-pasukan Romawi pada zaman dulu,
yang menjadi pelacur laki-laki exsoletorum di hadapan para tamu makan malam yang hina. Jadi dalam budaya dulu ya, ada anak laki-laki muda seperti itu, seperti anak-anak, dijadikan pelacur laki-laki bagi para tamu-tamu undangan atau tamu-tamu terhormat. Nah, teman-teman, dalam teks Alkitab kita juga banyak sekali sebenarnya kita bisa mengetahui budaya pelacur laki-laki itu sudah terjadi. Dan ini menjadi hal yang biasa dalam budaya Romawi. Ya. Ada anak-anak muda laki-laki yang dijadikan pelacur laki-laki. Baik itu untuk perempuan, tapi terutama kepada laki-laki, tamu kehormatan. Ya. Nah, Seneca mengecam ini sebenarnya. Tidak kepada fokus tindakan seperti perempuan yang tadi memiliki penis buatan untuk memasuki laki-laki. Tapi pelacur laki-laki ini menjadi bahan yang selalu dibahas dalam budaya Romawi kuno. Seneca mengatakan rasa jijiknya membuat dia ingin menghindari menyebutkan penganiayaan memalukan yang harus dialami para budak setelah makan malam. Jadi setelah makan malam semua tamu undangan atau tamu terhormat, maka mereka akan memakai pelacur laki-laki. Kecaman di sini sejalan dengan apa yang dia tulis dalam Epistla 47 ayat 7, di mana dia mengungkapkan rasa jijik terhadap seorang budak yang diharapkan menerima seperti anak laki-laki di pesta, tetapi di kamar tidur untuk menembus tuannya. Jadi bagian dari perempuan, Seneca mengutuk bahwa mereka akan dihukum oleh dewa-dewi karena membuat penis buatan dan mengambil kodrat alami laki-laki, ya, karena mereka memasuki laki-laki. Sedangkan di bagian hawa nafsu tidak wajar laki-laki, Seneca mengkritik bahwa pada zaman itu ada kegiatan pelacur laki-laki muda yang menembus tuannya, memuaskan hawa nafsu secara homoseksual. Jadi inilah yang terjadi pada zaman itu yang dilihat Seneca dan juga Rasul Paulus. Dan inilah background history yang bisa kita tangkap. Kenapa Rasul Paulus menulis Roma pasal 1, 26-27. Memang adanya pelacuran laki-laki yang melakukan sodomi untuk memuaskan gairahnya. Tapi ingat ya, pelacur laki-laki ini bukan homoseksual sejak lahir. Bukan. Mereka memang diperbudak untuk melakukan itu. Karena mereka sudah dibeli dan mereka tidak punya kuasa menolak terhadap tamu undangan atau tamu-tamu terhormat yang datang dalam pesta. Nah, itulah budaya Romawi kuno yang akhirnya dikutip Paulus dalam Roma 1 ayat 26-27. Nah, sekarang kita fokus kepada surat Paulus Roma pasal 1 ayat 26, di mana tadi ada kalimat persetubuhan yang tak wajar. Apa maksudnya? Nah, coba kita lihat sedikit dan kita gali teks ini. Ungkapan yang digunakan, kalau kita lihat dalam berbagai versi, dalam King James Version misalnya, tak wajar artinya against nature, melawan alam. Sedangkan dalam NIV menggunakan unnatural, ya, tidak alamiah. Newman yang membuat kamus Yunani bahasa Indonesia, Yunani Inggris Yunani bahasa Indonesia, menjelaskan ungkapan tak wajar yaitu parapusin dalam bahasa Yunani sebagai bertentangan dengan alam, tidak wajar dan teratur sifatnya, contrary to nature, melawan alam. Sehingga ungkapan parapusin dapat dipahami sebagai bertentangan dengan maksud penciptaan awal Allah. Nah, itu dia. Jadi persetubuhan yang tak wajar adalah persetubuhan yang melawan maksud penciptaan awal Allah, yaitu Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Itu maksud dari kalimat persetubuhan yang tak wajar dalam Roma pasal 1 ayat 26. Nah, dalam Roma ini juga diperhatikan hubungan antara pusis dengan telus dan arsenes. Nah, ini beda makna ya. Jika memperhatikan terjemahan Septuaginta, LXX ya, kata telus dan arsenes muncul di kitab Kejadian. Ya, Saputra dalam jurnalnya dalam Teologi Aletheia mengatakan bahwa Paulus menggunakan kata telus untuk wanita, bukan gune. Ya, gune itu bisa perempuan, bisa istri, ya, bisa wanita. Dan Paulus juga menggunakan arsenes untuk pria, bukan aner. Ini menarik. Biasanya dalam Yunani dipakai gune atau aner untuk laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Tapi Paulus menggantinya, kata Saputra, dengan menggunakan telus dan arsener. Ini memiliki maksud, penggunaan kata pusis dalam Roma 1 ayat 26 sering digunakan mengutuk aktivitas homoseksual meskipun ada persoalan gender atau kurangnya kepercayaan terhadap diri. Oleh karena itu kata pusis tidak dapat dipahami secara subjektif, melainkan merupakan
identitas gender manusia ketika diciptakan oleh Tuhan. Artinya Paulus meyakini bahwa segala perilaku homoseksual bertentangan dengan rencana Tuhan dalam menciptakan manusia. Jadi secara teologis kita mau ambil bahwa Paulus menulis Roma 1 ayat 26-27 ingin mengatakan bahwa tindakan persetubuhan yang tak wajar atau hawa nafsu memalukan ini bertentangan dengan kodrat ilahi yang menciptakan Adam dan Hawa di kitab Kejadian. Karena tadi kata Saputra, kata ini muncul di kitab Kejadian untuk mewakili perempuan Telus dan pria Arsenes. Nah, ini menjadi menarik. Nah, ini menjadi tafsiran yang berbeda dengan tadi kita lihat di depan, Nolan dan juga Prof. Singgi. Ya. Makanya tadi saya katakan kalau teman-teman meyakini adalah pengutukan terhadap dosa homoseksual, ya no problem. Ya, Alkitab itu multi makna, bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Tapi yang menarik dengan bahasa Yunani dari tidak wajar itu parapusin, kita melihat Paulus meyakini bahwa segala perilaku homoseksual bertentangan dengan rencana Tuhan dalam menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Tidak ada Hawa yang memasuki Adam. Ya. Perempuan selalu menjadi hal yang pasif. Nah, itu sedikit dengan makna dari persetubuhan yang tak wajar dalam Roma 1 ayat 26. Homoseksual atau LGBT adalah perilaku yang bertentangan dengan rencana Tuhan terhadap seksualitas manusia. Schreiner dalam tafsirannya Romans atau tafsir kitab Roma berpendapat bahwa homoseksualitas bertentangan dengan menghancurkan rancangan Tuhan. Dihubungkan dengan kitab Kejadian, ya. Kata Pusin dalam Roma 1, 26-27 mengacu pada identitas manusia pada saat penciptaan, yaitu laki-laki dan perempuan dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Homoseksual merupakan perilaku seksual yang tidak wajar dan menyimpang. Melakukan percabulan dan mencari kepuasan yang tidak wajar secara harfiah berarti melepaskan diri dari kebobrokan moral seksual. Ungkapan para Pusin mengacu pada kondisi yang bertentangan dengan tujuan penciptaan. Itulah persetubuhan yang tak wajar. Nah, ini menarik. Kalau pendapat para ahli dan maksud Paulus dalam kitab Roma ini selalu berhubungan dengan rancangan ilahi, ketetapan ilahi dalam Kejadian 1 dan 2, kalau kita berbanding dengan Seneca itu melakukan dengan apa nanti? Mereka tidak memiliki kebijaksanaan. Nah, seorang filsuf itu kan selalu itu menjadi acuan. Filsuf Stoa, ya. Mereka yang melakukan itu karena kurangnya kebijaksanaan. Nah, kalau surat Paulus selalu dihubungkan dengan Allah, tapi kalau filsuf Stoa bilang itu karena tidak ada kebijaksanaan. Mereka melakukan hal-hal aneh, melakukan persetubuhan yang tak wajar. Jadi kita akan melihat sedikit ada perbandingan yang bersamaan dengan surat Seneca dan surat Rasul Paulus ini. Nah, sekarang kita melihat apa intinya, kesamaannya, perbandingannya. Apakah benar Paulus memang mengutip dari Seneca 95 untuk menulis Roma pasal 1 ini? Yang pertama, Seneca dan Paulus membahas tindakan seks menyimpang yang dilakukan perempuan terlebih dahulu. Kemudian aktivitas homoerotik laki-laki. Ya. Seperti saya katakan, selalu perempuan dulu yang dibahas. Yang pada zaman itu secara historis melakukan hal-hal menyimpang seperti yang disebutkan dalam surat Seneca. Perempuan terlebih dahulu, baru laki-laki. Nah, persamaan ini menjadi menarik, ya. Ini pasti berkaitan dengan budaya Yunani, Romawi, bahkan Yahudi, yang selalu membuat itu perempuan tidak mungkin bisa lebih dari laki-laki, dan perempuan biasanya penyebab kesalahan, seperti kata Paulus, penyebab dosa juga seperti itu, ya. Yang kedua, Seneca menggambarkan mengapa ajaran Stoa tidak cukup untuk menyelamatkan seorang dari kebobrokan moral yang mendalam. Itu dari pandangan Seneca, bahwa kebijaksanaan atau ajaran Stoa, filsuf-filsuf itu tidak bisa membuat setiap orang Yunani atau Romawi itu terhindar dari kebobrokan moral atau melakukan hal-hal yang aneh. Sedangkan Paulus berpendapat bahwa hukum Yahudi tidak berdaya membantu seorang mencapai kebenaran Tuhan. Walaupun berbeda landasannya, tetapi ujungnya Seneca dan Paulus mengatakan hal yang sama. Begitu, ya. Tiga, Seneca mengaitkan perilaku menyimpang sebagai akibat dari mengabaikan kebijaksanaan ilahi. Ya. Perhatikan, kebijaksanaan ilahi demi kemewahan dan kesenangan. Pesta pora. Ya. Seneca kalau berbicara ilahi di sini, teman-teman, itu adalah dewa-dewi Yunani maksudnya. Sedangkan Rasul Paulus menganggapnya sebagai konsekuensi tentang manusia yang menukar kebenaran Allah dengan berhala yang tak berguna. Nah, berhala di sini yang tadi dibahas para ahli di depan,
oleh Prof. Singgi dan juga Ben Witherington III, apakah ini mengkaitkan dengan pelacuran bakti pada saat itu beribadah, atau berhala soal kepuasan gairah dengan melakukan persetubuhan yang tak wajar. Tetapi intinya Seneca dan Paulus menulis suratnya ini memiliki landasan yang sama lagi-lagi. Seneca soal kebijaksanaan ilahi, ya. Paulus konsekuensi karena mereka tidak mengenal Allah dan memahami firman Tuhan. Nah, yang keempat, Seneca menggarisbawahi pederasti, yaitu memasuki, ya, melakukan hubungan seksual. Paulus secara lebih umum menulis bahwa laki-laki seperti perempuan meninggalkan tindakan alami dengan perempuan, melakukan persetubuhan yang tak wajar. Nah, kalau Seneca fokusnya dalam kegiatan pederasti tadi, memasuki kegiatan seksual. Sedangkan dalam Roma 1:26-27, kalau teman-teman lihat lagi ayatnya, Allah menyerahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi Allah menyerahkan. Sebab istri mereka menggantikan persetubuhan yang tak wajar dengan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala birahi seorang terhadap lain, sehingga mereka melakukan kemesuhan laki-laki dengan laki-laki. Jadi lebih kepada bersifat hukuman, ya, bahwa mereka akhirnya diserahkan Allah untuk melakukan persetubuhan tak wajar, meninggalkan pasangannya masing-masing. Tapi intinya sama. Kalau Seneca fokusnya pederasti, kegiatan seksualnya, tentu yang dimaksud Paulus persetubuhan tak wajar adalah kegiatan seksual yang tak wajar. Lagi-lagi kita melihat resonansinya yang sama. Tentu persetubuhan tak wajar itu karena seperti Seneca tadi katakan, ya, perempuan melakukan penis buatan untuk memasuki laki-laki, atau kalau zaman sekarang kita itu sodomi, laki-laki dengan laki-laki. Jadi tentu persetubuhan tak wajar akan berkaitan dengan kegiatan seksual yang tak wajar. Ya, ini adalah perbandingan, dan kalau kita melihat sepertinya 70-80% mirip. Apa yang ditulis Paulus sebenarnya sudah ada ditulis oleh Seneca dalam Epistel 95. Nah, ini menjadi menarik kalau kita melihat dari sisi historisnya. Bukan berarti Paulus nyontek, tidak ya. Tapi ada satu hal yang dijadikan landasan untuk melihat kehidupan yang mengerikan dalam kegiatan seksual di budaya Romawi kuno. Ya. Kesimpulan, saya ingin menulis satu quote di sini. Meskipun ada perbedaan, perbedaannya ya maksud-maksudnya tadi, tapi ujungnya dan maknanya sama. Kesamaan dalam surat Seneca 95 memperkuat klaim bahwa Paulus mungkin telah menyusun Roma 1:18-32, terkhusus 26-27, dengan cara yang mengkritik masyarakat dengan memanfaatkan filsafat populer pada zamannya, yaitu Seneca, dan mendukung saran Ben Witherington. Ya. Saya memasukkan nama ini karena dia menjadi landasan kita tadi, yang secara khusus menempatkan diskusi Paulus tentang perilaku seksual yang tak wajar dalam konteks kecaman Seneca terhadap pesta pora di Roma. Jadi, Seneca sudah terlebih dahulu melihat, mengamati, dan menulis pesta pora kegiatan seksual yang aneh di Roma, dan Paulus menyusun kitab Roma dengan menggunakan itu. Tentu memasukkannya dalam hal teologis, memasukkan nama Allah, untuk menasihati orang Kristen yang mengalami aniaya dan tidak mengikuti budaya Roma yang begitu aneh dan tak wajar itu. Apakah ini menjadi masalah kalau kita katakan Rasul Paulus mengutip pemikiran dari Seneca yang terlebih dahulu mengemukakan tulisannya? Tentu tidak. Itu tidak menjadi masalah. Itulah konteks historis pada zaman itu. Untuk melihat bagaimana masyarakat mengerti maksud tulisannya. Teman-teman, waktu di Athena, Paulus juga mengutip kalimat filsuf kan, dan itu tercatat dalam Alkitab kita. Apakah itu kita katakan tidak firman Tuhan? Ya, tentu tidak kan. Walaupun itu dikatakan filsuf loh, bukan dari firman Tuhan. Karena Paulus yang mengutipnya langsung. Saat dia ingin melakukan penginjilan kepada filsuf-filsuf yang pintar di Athena. Nah itu jangan dikaitkan dengan Bible inerrancy, ya, kenapa ada tulisan perkataan manusia masuk. No. Ini menariknya kalau kita melihat dari konteks historis, budayanya. Tentu tidak ada masalah Paulus mengutip itu. Karena itu budaya yang lekat yang sudah dikemukakan Seneca terlebih dahulu, yang memahami kehidupan dan kebobrokan moral orang Romawi, khususnya dalam kegiatan seksual yang tak wajar. Nah, itu yang bisa kita lihat dari perbandingan ini. Ternyata dari konteks historis kita bisa melihat secara mendalam, kita mundur gitu ya dari tulisan Paulus ini,
Kalau secara teologis ya terserah teman-teman mau seperti saya katakan tadi, ini teks mengutuk homoseksual, no problem ya, mau melihat tafsirnya dari mana. Tapi kita back to teksnya itu. Apa yang melandasi Paulus menulis Roma 1, 26, 27? Dan hari ini kita mengetahuinya dari landasan surat Seneca 95. Teman-teman, untuk lengkapnya bisa melihat tulisan saya yang sudah diterbitkan jurnal, tapi ini non-Sinta ya, jurnal New Light, ini jurnal yang dari Katolik ya, yang banyak membahas tentang filsafat juga, jurnal New Light baru saja terbit, teman-teman bisa lihat, dibuka jurnal New Light-nya. Hawa nafsu tidak wajar laki-laki dan perempuan, perbandingan antara surat Seneca 95 dan surat Paulus di Roma 1, 26 sampai 27. Ini open access, teman-teman bisa membacanya, ada sekitar 14 halaman supaya lebih lengkap, dan pendapat para ahli juga di situ untuk menjadi landasan teori. Tapi yang saya masukkan dalam pembelajaran ini hanya pandangan Ben Witherington yang menjadi landasan kita tadi. Teman-teman silakan membacanya. Atau buka Google Scholar saya, Harold Pardede. Baik, terima kasih. Kiranya ini menjadi salah satu perspektif baru bagi kita untuk kembali melihat teks Alkitab yang multi makna, multi tafsir, sehingga kita bisa memahami Alkitab dari berbagai perspektif. Dukung terus YouTube kita Hanya Alkitab untuk terus menampilkan pembelajaran-pembelajaran berkualitas, mendidik para anak-anak Tuhan untuk bisa melihat Alkitab dengan open-minded. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.